1. Jelaskan klasifikasi macam-macam najis, tata cara mensucikannya, dan macam-macam air dalam taharah. Najis secara bahasa merupakan sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci dan menjadikan ibadah tidak sah. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama ada najis mughaladah atau najis berat. Najis berat itu najis dari anjing, babi, dan segala keturunannya. Adapun cara mensucikannya, bagian suatu benda yang terkena najis mughaladah adalah basuhlah daerah yang terkena najis mughaladah dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang kedua ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis yang berupa air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum pernah mengonsumsi selain nasi. Adapun cara mensucikannya menggunakan air, yaitu air harus mengenai seluruh tempat atau tubuh yang terkena najis ini. Air yang digunakan juga harus lebih banyak dari air kencing yang mengenainya. Yang ketiga ada najis mutawassithah atau najis sedang. Najis sedang ini adalah najis selain kedua macam yang telah disebut. Najis mutawassithah ini berbagai macam, menjadi 2 bagian, yaitu ada najis mukamiyah, ada najis aniyah. Najis hukamiyah itu najis yang kita yakini adanya akan tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, maupun warnanya. Seperti air kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mensucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Yang kedua itu ada najis aniyah, yaitu najis yang masih terdapat zat atau salah satunya sifat seperti bau, warna, dan rasa. Cara mensucikan najis ini adalah dengan membasuh atau menghilangkan zat, bau, warna, dan rasanya. Apabila bau dan warna sulit untuk dihilangkan dengan cara dikerok atau digosok maupun dicuci dengan sabun, maka hukumnya dimaafkan. Macam-macam air dalam taharah ada 7. Yang pertama itu ada air hujan, yang kedua ada air laut, yang ketiga ada air sungai, yang keempat ada air sumur, yang kelima ada air mata air atau air sumber, yang keenam ada air es atau air salju, yang ketujuh ada air embun. Ya, nomor 2, silakan jelaskan juga tentang hadas kecil dan cara membersihkannya. Hadas besar dan cara membersihkannya, silakan praktikkan tata cara wudhu. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum. Penyebab hadas kecil ialah buang air kecil, buang air besar, buang angin, tidur tidak dengan duduk tegak, atau menyentuh kemaluan tanpa alas. Cara mensucikannya cukup dengan berwudhu dalam sebuah hadis tentang menyentuh kemaluan tanpa alas atau menyentuh langsung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan Tirmizi. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar ialah hadas yang hanya dapat disucikan dengan mandi wajib. Macam-macam hadas besar yakni keluarnya sperma karena berhubungan intim, haid, hingga nifas. Untuk mensucikannya, cukup lakukan mandi wajib atau mandi besar. Mandi besar adalah mandi yang diwajibkan bagi setiap muslim agar kembali suci. Praktik tata cara wudhu, syarat dan rukun yang baik benar. Sebelum melakukan wudhu, kita harus mengetahui syarat dan rukun dalam berwudhu. Di bawah ini syarat wudhu. Yang pertama ada beragama Islam.
Yang kedua, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari menstruasi dan persalinan. Yang ketiga, tidak ada apapun di dalam tubuh yang dapat mengubah sifat air, seperti lipstik dan riasan. Selanjutnya tidak ada yang dapat mencegah air menyentuh kulit, seperti cat kuku, lipstik, dan lain-lain. Selanjutnya ada mengetahui mana yang sunnah dan mana yang wajib. Yang terakhir, ada air yang diambil untuk wudhu adalah air bersih dan suci, tidak bau, tidak kotor atau tercampur bahan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Selanjutnya, hal yang membatalkan rukun salat fardu. Yang pertama, jika salah satu syarat atau rukun salat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Yang kedua, menambah rukun berupa perbuatan. Yang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan. Keempat, aurat terbuka. Kelima, membelakangi kiblat. Keenam, berkata-kata dengan sengaja. Ketujuh, mengubah niat sholat. Kedelapan, mendahului imamnya. 2 rukun jika sholat berjamaah. 9, makan atau minum saat sholat. Ke-11, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih. Yang 12, murtad.